Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, terutama yang menyangkut dengan dunia bisnis dan lebih khusus lagi. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu suatu tema yang berkaitan dengan dunia perbankan. Lebih spesifik lagi, tema tersebut adalah tentang kredit macet. Kredit macet ini merupakan sesuatu yang memang harus diwaspadai oleh pihak perbankan karena posisinya tentu akan sangat mengganggu demi terciptanya suatu iklim bisnis, utamanya bisnis perbankan yang sehat. Kredit macet ini merupakan suatu kondisi di mana debitur, baik itu perseorangan maupun berbentuk badan usaha, tidak mampu membayar cicilan ataupun hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Dan manakala kita berbicara tentang kredit macet ini, maka selayaknya kita mengacu kepada peraturan otoritas jasa keuangan, utamanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 pasal 92, di mana di sana di dalam peraturan tersebut kelancaran ataupun kolektabilitas suatu kredit itu dibagi menjadi 5 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama menurut peraturan otoritas jasa keuangan tersebut adalah klasifikasi lancar. Klasifikasi lancar ini merupakan suatu kondisi di mana debitur itu mampu membayar cicilan yang termasuk pembayaran pokok dan atau bunganya dengan tepat waktu. Tidak ada suatu keterlambatan yang mana menurut peraturan otoritas jasa keuangan tersebut, manakala terjadi keterlambatan tidak lebih dari 10 hari kalender. Ini adalah klasifikasi lancar. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi dalam perhatian khusus atau dalam dunia perbankan sering diistilahkan dengan DPK. Klasifikasi dalam perhatian khusus ini merupakan suatu kondisi di mana debitur itu yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunganya mengalami keterlambatan pembayaran di atas 10 hari, tetapi tidak lebih dari 90 hari. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi kurang lancar, di mana ini merupakan suatu kondisi debitur itu yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunganya mengalami keterlambatan pembayaran
di atas 90 hari. Akan tetapi tidak lebih dari 120 hari. Dan yang keempat yaitu klasifikasi diragukan. Ini merupakan kondisi di mana debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunganya mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari, akan tetapi tidak lebih dari 180 hari. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi macet. Untuk klasifikasi macet ini merupakan suatu kondisi di mana debitur itu yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunganya mengalami keterlambatan pembayaran di atas 180 hari. Itulah 5 klasifikasi atas kelancaran ataupun kolektabilitas suatu kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 pasal 92. Nah, tentu kredit macet ini atau minimal kredit bermasalah ini tidak muncul begitu saja. Akan tetapi kredit yang bermasalah ataupun kredit macet ini bisa jadi disebabkan karena beberapa hal. Di antara hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet ini, di antaranya yang pertama adalah perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Biasanya sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan itu akan melakukan proses penilaian atas kelayakan pengajuan kredit. Termasuk di dalamnya adalah analisis debt service ratio, yang mana analisis debt service ratio ini digunakan untuk mengetahui tentang seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun, setelah mendapatkan approval, kadangkala ada sebagian debitur yang mengalami suatu kondisi yang memang bisa jadi berada di luar kendalinya, atau bisa juga karena faktor kurang dapat mengelola keuangannya secara baik. Sehingga ini akan memunculkan suatu potensi munculnya kredit bermasalah atau kredit macet ini. Itu adalah penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua adalah bisa jadi kredit macet ini muncul karena hutang itu digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Biasanya mereka-mereka yang mengalami keterlambatan pembayaran atas angsuran yang harus dilakukannya, di mana dia lebih mementingkan hasil dari dana kredit tersebut untuk kebutuhan konsumtif, seringkali digunakan hanya untuk memenuhi gengsi semata.
di mana sebenarnya ini tidak termasuk di dalam prioritas keuangan. Oleh sebab itu, akan lebih disarankan apabila memang terpaksa harus berhutang, akan jauh lebih baik dan berguna manakala dana tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan yang produktif. Misalnya untuk aktivitas investasi ataupun untuk keperluan modal usaha. Ini adalah dua faktor yang bisa menjadi pemicu munculnya kredit bermasalah ataupun kredit macet ini. Nah, manakala kredit macet ini benar-benar terjadi, maka tentu akan menimbulkan dampak yang memang sangat-sangat merugikan, tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi kreditur. Nah, dampak dari munculnya kredit macet ini, diantaranya yang pertama, yaitu mereka yang mengalaminya tentu akan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang lain. Lembaga keuangan akan melakukan pengecekan atas riwayat kredit dari calon debitur. Apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit ataukah tidak? Jika calon debitur memiliki kolektabilitas kredit yang memang tidak baik, maka ini biasanya pihak lembaga keuangan akan memproses lebih lanjut dan tentu ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi mereka yang mengajukan kredit. Di dalam suatu mekanisme utamanya yang masuk dalam klasifikasi dalam perhatian khusus atau DPK seperti yang kita jelaskan tadi, seorang calon debitur mungkin saja masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Akan tetapi ini juga harus terpenuhi dengan syarat-syarat tambahan yang memang menjadi sesuatu yang wajar bagi pihak kreditur dalam memberikan kredit untuk nasabah jenis ini. Ini adalah dampak pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah munculnya denda dan bunga yang biasanya akan jauh lebih tinggi dari normalnya, di mana sebagai bentuk disiplinitas maka lembaga keuangan akan mengenakan denda bagi debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, di mana keterlambatan ini tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dan berbagai lembaga keuangan itu akan mengenakan bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga awal pengajuan pembiayaan ataupun kredit, jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran. Ini yang kedua. Kemudian dampak yang ketiga adalah kesulitan untuk mendapatkan persetujuan KPR. Kita tahu KPR ini adalah kredit pemilikan rumah. Dampak lain dari munculnya kredit macet adalah
kondisi di mana debitur akan mengalami kesulitan di dalam mengajukan kredit pemilikan rumah oleh perbankan. Kita tahu bahwa KPR ini merupakan suatu fasilitas kredit yang cukup tinggi nominalnya dan juga memiliki tenor yang cukup panjang pula, maka oleh karena itu calon debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik akan memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki riwayat kredit lancar. Itu tadi adalah beberapa dampak yang bisa dirasakan manakala seorang debitur itu tercatat dalam klasifikasi tadi, mulai dari yang bermasalah sampai yang macet. Tentu kita tidak ingin mengalami hal tersebut, oleh karenanya dalam melakukan pengajuan kredit seyogyanya dipikir terlebih dahulu tentang perhitungan-perhitungan apakah sekiranya mampu untuk membayarnya ataukah justru akan menambah beban bagi mereka yang mengajukan kredit. Nah, bagi dunia perbankan tentu kredit macet ini harus diatasi atau paling tidak diminimalisasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi munculnya kredit macet ini. Di antara beberapa mekanisme yang bisa dijadikan opsi, yang pertama adalah dengan penjadwalan kembali, atau dalam istilah perbankannya adalah rescheduling. Penjadwalan kembali ataupun rescheduling ini merupakan suatu kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjangnya tenor ini juga akan disesuaikan dengan kemampuan bayar dari debitur. Semakin panjang tenornya, maka harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur di setiap bulannya. Ini adalah opsi yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan persyaratan kembali, atau dalam istilah perbankannya adalah restructuring. Persyaratan kembali atau restructuring ini merupakan suatu kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, juga jangka waktunya, serta persyaratan-persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Ini adalah opsi kedua, persyaratan kembali, restructuring. Dan yang ketiga yaitu penataan kembali atau reconditioning. Dalam opsi penataan kembali atau reconditioning ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, sehingga penjadwalan dan persyaratan itu akan lebih baik lagi. Selain itu, kreditur dalam hal ini juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Bahkan jika debitur itu telah dianggap tidak dapat membayar hutangnya lagi, maka setelah berbagai upaya dilakukan, kreditur dapat saja mempertimbangkan untuk tidak membebankan suku bunga, sehingga debitur yang mengalami kredit macet
hanya akan membayar sisa pokok hutangnya saja. Nah, inilah sekilas pemahaman kita tentang kredit macet ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan terhindar dalam klasifikasi kredit bermasalah ataupun kredit macet ini. Dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua agar manakala kita terpaksa harus mengajukan suatu pembiayaan kepada lembaga keuangan, kita harus melakukan perencanaan keuangan terlebih dahulu dengan lebih seksama. Sehingga hal-hal demikian tidak akan menghantui kita dalam hal proses-proses selama itu berlangsung. Demikian pembahasan kali ini. Untuk lebih singkat dan lebih luasnya, kita akan membahasnya dengan berbagai tema yang masih ada hubungannya dengan dunia perbankan untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.